Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Pada kesempatan ini kita kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang baik, kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang masih Tuhan izinkan kepada kami, untuk kami boleh berkumpul bersama-sama Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami boleh mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berkati juga hamba-Mu, kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu dengan luar biasa Tuhan, agar kebenaran firman-Mu yang disampaikan akan menjadi berkat bagi kami semua ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke Bapak Ibu, pada kesempatan ini mari kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan ini adalah kekuatan bagi setiap kehidupan kita orang-orang percaya kepada Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal 5 ayat 21 sampai ke 28. Bagi Bapak Ibu yang sudah buka Alkitab, mari kita baca secara bersama-sama dengan perikop perempuan Kanaan yang percaya. Ayat 21, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Lalu ayat 24, jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan meleparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam kesempatan ini, dalam kisah ini kita boleh belajar bersama-sama bagaimana seorang perempuan orang Kanaan yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, di mana kisah dalam kehidupannya ketika ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia harus dengan keberanian melangkah untuk supaya mendapatkan apa yang ia inginkan daripada Tuhan. Dan kita tahu dalam kisah ini Bapak Ibu, akhirnya dia mendapatkan kemenangan. Dia mendapatkan apa yang ia inginkan daripada Tuhan, karena iman kepada Tuhan Yesus. Karena dia percaya bahwa Tuhanlah yang akan memberikan jawaban atas setiap pergumulan kehidupannya Bapak Ibu yang sedang dialami. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, setiap orang percaya pasti memiliki kerinduan untuk mendapatkan berkat daripada Allah. Pasti setiap kita pasti punya kerinduan supaya Tuhan memberikan berkat mengalir dalam kehidupan kita. Berkat, baik berkat jasmani, baik berkat rohani. Nah, berkat jasmani yaitu kekuatan, kesehatan, dan kesembuhan daripada Tuhan. Tentunya kekuatan itu sangat penting juga dalam diri kita, kesehatan. Karena kalau kita tidak punya kekuatan, kesehatan, maka otomatis kita tidak bisa melakukan apa-apa Bapak Ibu. Kita tidak bisa melakukan kegiatan kita sehari-hari. Kita tidak melakukan aktivitas kita sepanjang hari. Nah, berkat rohani yaitu hikmat. Nah, hikmat adalah sesuatu pemberian yang daripada Tuhan, yang mendatangkan kebaikan bagi setiap diri kita. Itu adalah hikmat daripada Tuhan, yaitu mendatangkan kebaikan bagi setiap diri kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya kita memperoleh berkat yang daripada Allah? Yaitu dengan iman. Dengan iman maka Tuhan akan membuat kita semakin bertumbuh
dengan iman kita akan semakin kuat dalam menjalani kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Ibrani 11 ayat 6 kita boleh baca secara bersama-sama. Di sini dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, di dalam teks ini menjelaskan bahwa dengan jelas kepada kita bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Berarti iman ini merupakan sesuatu yang sangat penting yang harus kita miliki bagi setiap kita untuk supaya kita memperoleh kemenangan daripada Tuhan. Berkenan kepada Tuhan artinya kita hidup seturut dengan kehendaknya Tuhan. Kita mengikuti setiap perintah Tuhan, kita mengikuti kebenaran-kebenaran yang disampaikan kepada kita. Karena kebenaran-kebenaran yang disampaikan kepada kita adalah sebuah perintah daripada Tuhan, sebuah kekuatan yang memberikan kekuatan supaya kita bisa menjalani kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, di dalam bacaan kita pada kesempatan ini memperlihatkan kepada kita bagaimana mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus nyatakan, bahwa Ia berkuasa atas segala sesuatu, bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa atas segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu, yang pertama, kita tahu bahwa di dalam ayat ini ada seorang perempuan Kanaan yang meminta tolong kepada Tuhan Yesus. Karena anaknya kenapa? Karena anaknya kerasukan setan. Nah, Tuhan berkuasa atas setan. Itu yang perlu kita tahu di dalam ayat ini, bahwa kuasa Yesus ini dinyatakan melalui iman seorang perempuan, orang kafir, Bapak Ibu, yang tidak mengenal Allah, yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Namun, Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak dengan mudah menjawab doanya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Terlebih dahulu Ia menguji bagaimana iman perempuan itu, saudara-saudara. Ia menguji dan bahkan Dia tidak mempedulikan perempuan itu ketika ia berteriak minta tolong kepada Tuhan. Dia tidak mempedulikan karena Ia katakan di ayat 25 tadi, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa Ia hanya di ayat yang ke-24 bahwa Dia hanya datang untuk kepada domba-domba yang hilang. Nah, Bapak Ibu Saudara, perempuan ini memiliki banyak tantangan dalam proses kehidupannya, Bapak Ibu. Banyak tantangan yang mungkin menyiksa dirinya, yang mungkin hampir membuat dia putus asa. Tetapi yang perlu kita tahu bahwa dia adalah perempuan yang memiliki iman yang kuat, memiliki iman yang berkualitas kepada Tuhan. Dan akhirnya setelah ia bersungguh-sungguh mengikuti Tuhan, dia bersungguh-sungguh terus menyembah Tuhan walaupun banyak orang-orang yang pada saat itu murid-muridnya mulai mengusir dia karena mereka tidak senang, mereka terganggu dengan teriakan perempuan itu. Dia tetap tidak mau, dia harus tetap menyembah Tuhan, dia tetap mau mengikuti Tuhan pada saat itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, pada akhirnya apa yang ia dapatkan? Ia mendapatkan kemenangan dari iman tersebut. Bahkan Yesus menyampaikan perumpamaan kepadanya, yaitu seorang anjing. Dan bahkan ketika itu dia datang dan dengan merendahkan diri, dia tahu bahwa itu benar Tuhan. Tetapi dia rela memberikan dirinya, dia merendahkan dirinya sampai ia memperoleh kemenangan itu daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ini adalah sebuah pelajaran kepada kita, sebuah pelajaran yang bisa memberikan kita motivasi bagaimana
di dalam kehidupan kita ini banyak tantangan-tantangan juga yang akan kita hadapi. Bahkan di masa-masa lalu yang sudah kita lewati, banyak tantangan yang sudah kita lewati bersama-sama. Tetapi karena pertolongan Tuhan, Tuhan selalu memberikan jawaban atas setiap pergumulan kita. Amin. Amin. Karena Dia adalah jawaban dari setiap doa-doa kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam kisah ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mengetahui bahwa hanya karena iman yang hebat ia menerima apa yang ia inginkan daripada Tuhan, yaitu anaknya sembuh dari kerasukan setan. Nah, ini menunjukkan bahwa Tuhan berkuasa atas segala sesuatu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Maka kita tidak boleh bermain-main dengan Tuhan. Kita harus mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh, memberikan diri kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ketika kita percaya memberikan iman kita kepada Tuhan, maka jangan lagi bermain-main dengan Tuhan. Karena Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu. Dialah yang memberikan kekuatan bagi setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, iman membuat dia menang atas persoalan yang sedang dihadapinya, Bapak Ibu Saudara. Karena imannya dia membuat menang. Karena imannya dia bisa melewati persoalan-persoalan kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, jadi iman yang berkemenangan dapat kita miliki di dalam kehidupan kita. Nah, yang menjadi pertanyaannya bagi kita, bagaimana caranya supaya kita memperoleh iman yang berkemenangan daripada Tuhan? Apakah dengan kita memiliki segalanya di dalam dunia ini? Apakah kita dengan memiliki harta yang banyak kita bisa memperoleh iman yang berkemenangan? Tentu tidak, Bapak Ibu Saudara-saudara. Namun yang pertama yang mau saya sampaikan kepada kita pada kesempatan ini adalah dekat kepada Tuhan. Kita baca di dalam ayat 25 tadi, Bapak Ibu Saudara-saudara. Di sini dikatakan, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Nah, ini adalah salah satu kunci supaya kita memiliki iman yang berkemenangan kepada Tuhan, yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kata mendekat memiliki arti kata pendek, yaitu tidak jauh daripada Tuhan, tidak jauh. Artinya bahwa kita dekat kepada Tuhan berarti kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Ketika kita tidak jauh daripada Tuhan, berarti kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Dengan kata dekat kita kepada Tuhan, maka kehidupan kita selalu rindu mencari hadirat Allah. Dengan kita dekat kepada Tuhan, maka hati kita selalu rindu, hati kita selalu pengen supaya kita mencari hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Karena hadirat Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Karena di saat kita mulai lelah, di saat kita mulai iman kita mulai goncang menghadapi tantangan-tantangan kita, hadirat Allah bisa membuat kita semakin kuat. Hadirat Allah akan semakin membuat kita percaya bahwa pertolongan Tuhan ada dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita kembali mengingat perempuan Kanaan, di mana dia memberi sikap iman yang benar, yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara-saudara, walaupun pertama-tama Tuhan Yesus akan tidak peduli dengan dia, tapi ia tidak pernah putus asa. Nah, ini yang luar biasanya Bapak Ibu, bahwa perempuan ini tantangannya sangat kuat sekali. Dimana waktu dia meminta tolong kepada Tuhan, seakan-akan Tuhan tidak mempedulikan dia. Tetapi karena imannya yang kuat, ia mendapatkan apa yang ia inginkan daripada Tuhan. Karena ia terus mendekatkan dirinya kepada Tuhan,
maka Tuhan juga akan melihat hal itu. Apa yang dia lakukan, terus mendekatkan diri, terus mengikuti Tuhan, terus melakukan kebenaran Tuhan dalam kehidupannya. Lalu apa yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara? Yang kedua adalah siap menghadapi tantangan. Kita baca di dalam ayat yang ke-24. Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan ini kita dapat melihat ada berbagai macam tantangan yang dihadapi oleh perempuan tersebut, Bapak Ibu Saudara. Oleh perempuan Kanaan tersebut. Karena dia adalah orang yang tidak percaya, karena dia adalah orang kafir, maka orang-orang Yahudi pada saat itu tidak senang. Mereka tidak bergaul dengan orang-orang kafir. Nah, itu salah satu tantangannya pada saat itu, Bapak Ibu Saudara. Lalu yang kedua, orang Kanaan ini dianggap sebagai golongan kafir yang tidak mengenal Allah. Maka tantangannya adalah dia harus menjalani itu, Bapak Ibu Saudara. Dia harus melewati itu. Lalu tantangan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, tantangan yang kedua adalah dia diusir oleh murid-murid Yesus pada saat itu ketika ia minta tolong kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah permohonannya ditolak oleh Yesus. Nah, ini sebuah tantangan yang luar biasa, Bapak Ibu, yang perempuan ini alami pada saat itu ketika dia mau imannya semakin bertumbuh, semakin berakar, maka dia harus melewati ini. Namun apa yang terjadi, Bapak Ibu? Pada akhirnya ketika ia semakin kuat, dia tidak pernah putus asa, maka anaknya disembuhkan oleh Yesus. Maka kita juga sebagai orang-orang percaya, marilah kita menjadi orang-orang yang kuat. Marilah kita menjadi orang-orang yang memiliki iman yang berkemenangan kepada Tuhan. Mari kita mendekatkan diri kita lebih lagi kepada Tuhan. Kalau kita semakin hari semakin jauh daripada Tuhan, maka pertolongan Tuhan juga akan semakin jauh dari kita. Perlindungan juga Tuhan akan semakin jauh dari kita. Kenapa? Karena kita semakin jauh kepada Tuhan. Kita ibaratkan seperti handphone, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika dipakai tidak dicas, maka otomatis handphone tersebut tidak bisa digunakan. Sama halnya dengan kita. Kalau kita tidak datang di hadirat Tuhan, maka kita akan semakin lemah. Kalau kita semakin kuat, ingin semakin kuat, maka kita harus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita harus memberikan diri kita, merendahkan diri kita kepada Tuhan, dan menyerahkan apapun yang menjadi pergumulan kehidupan kita. Lalu yang kedua, kita harus siap menjalani tantangan. Kita harus siap. Apapun persoalan kehidupan kita, ketika kita sudah percaya, maka yakinlah bahwa Tuhan lah yang menjadi jawaban atas setiap pergumulan kehidupan kita. Karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam kesempatan ini saya mau terapkan kepada kita supaya kita sebagai orang-orang percaya, marilah kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan jangan pernah putus asa dengan tantangan ataupun kesulitan yang kita hadapi. Sebab Tuhan berkuasa atas kehidupan kita. Jangan pernah berputus asa ketika kita mengalami masalah dalam kehidupan kita. Tetapi apa yang kita lakukan, mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita datang sujud menyembah kepada Tuhan. Maka Tuhanlah yang membukakan jalan bagi setiap kehidupan kita.
Tidak ada pergumulan yang tidak ada jawaban. Pasti Tuhan tolong. Amin Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan. Kiranya kebenaran ini akan menjadi berkat kepada kita dan iman kita akan semakin bertumbuh di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa kami yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, di mana pada kesempatan ini kami telah belajar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya kebenaran ini akan menjadi kekuatan bagi setiap kami, orang-orang yang percaya kepadamu ya Tuhan. Kami akan menjadi orang-orang yang memiliki iman yang berkemenangan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami telah mendengarkannya Tuhan, dan biarlah kekuatan Tuhan yang terus bekerja di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.